Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, tsumma alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa walah, wa la hawla wa la quwata illa billah, amma ba'd. Alhamdulillah, senang sekali bisa bertemu kembali di channel YouTube Magnet Rezeki. Saya doakan Anda semua mendapatkan keberkahan, kemuliaan, kejayaan, ketinggian dari Allah Subhanahu wa taala, sehingga Anda semakin dekat dengan cita-cita Anda, harapan Anda, hajat-hajat Anda, dan juga semakin dekat dengan Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Seperti biasa di channel ini kita akan membahas tentang materi magnet rezeki, bagaimana menarik rezeki dahsyat dengan cara Allah. Tapi sebelum kita lanjut kepada materinya, bagi teman-teman yang belum subscribe dan baru saja menemukan channel ini, silahkan subscribe. Insya Allah Anda akan mendapatkan materi-materi yang terbaik dari channel ini. Insya Allah Anda adalah makhluk yang ajaib, tinggal kita sempurnakan faktor-faktornya. Dan insya Allah dalam video-video berikutnya kita akan lanjutkan materi ini sampai Anda menemukan potensi terbesar diri Anda dan menjadi makhluk ajaib sebagaimana yang Allah Subhanahu wa taala inginkan untuk Anda. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, tsumma alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa walah, wa la hawla wa la quwata illa billah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Qala Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba 'alaikumus shiyam kama kutiba 'alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Wa qala aidan walladzina jahadu fina lanahdiyannahum subulana wa innallaha lama'al muhsinin. Shadaqallahul azim wa sadaqa rasuluhun nabiyunal karim wa nahnu ala dzalika minasyahidin wasyakirin wa la haula wa la quwata illa billahil aliyyil azim. Alhamdulillah, senang sekali bisa berjumpa dengan teman-teman semua dari berbagai wilayah di seluruh Indonesia. Masya Allah ya. Ini Facebook user ya. Alhamdulillah, senang bisa membersamai teman-teman semuanya ya di kesempatan kali ini ya. Ini dari mana aja ini ya? Dari Medan, Masya Allah. Medan hadir menimba ilmu. Kembali belum penuh nih wadahnya ya, Allah Karim ya. Kemudian ini juga dari Bekasi, alhamdulillah. Dari Pekanbaru hadir, alhamdulillah ya. Selamat bergabung katanya ya.
Alhamdulillah bisa bergabung, selamat berpuasa. Ini dari Riau, Masya Allah. Alhamdulillah senang bisa membersamai teman-teman semuanya di kesempatan yang berbahagia ini. Oh ini ya, sebentar. Oke. Ya. Dari Mojokerto juga hadir ya. Ini dari Tarakan hadir, Masya Allah. Alhamdulillah ya. Joel, saya dari Johor. Saya dari Johor, Malaysia. Alhamdulillah hadir. Dari Kendal nyimak ilmu ya. Alhamdulillah, bagaimana puasanya? Mudah-mudahan teman-teman semuanya hari ini puasanya puasa yang sempurna ya, insya Allah ya. Apalagi ditemani dengan Ramadan bertabur ilmu bersama dengan magnet rezeki ya. Pekalongan hadir ya, Pak Nas dari Malaysia. Pada pagi hari tadi teman-teman semuanya sudah menyaksikan ya ilmu bagaimana kita bisa beramal soleh dengan baik di bulan suci Ramadan. Maka pada kesempatan sore hari ini kita akan sedikit banyak membahas tentang bagaimana ilmu atau amal yang melahirkan keajaiban ya. Jadi bagaimana amal di bulan suci Ramadan. Sayang sekali kalau seandainya amal di bulan suci Ramadan ini tidak bisa menghasilkan keajaiban ya. Yang harus kita lakukan adalah minta kepada Allah Subhanahu wa taala ya, minta kepada Allah agar ya kegiatan kita di bulan suci Ramadan, puasa kita, tarawih kita, tilawah Al-Quran kita, itu melahirkan keajaiban. Maka tema kita pada kesempatan kali ini adalah Ramadan ya, bulan amal soleh yang melahirkan keajaiban ya, yang melahirkan keajaiban. Insya Allah bersama saya juga sudah ada dua orang ya, yang membersamai saya ya. Insya Allah mereka akan berbagi kisah tentang bagaimana amal soleh yang melahirkan keajaiban tersebut. Nah sebelum itu mari tadi materinya Ustadz Abus itu ini ya. Jadi kita tadi mereview materi ini ya. Ini review materi kita, yaitu materi bersama dengan Ustadz Abu Sofi Sidik ya, bersama dengan Ustadz Abu Sofi Sidik. Gimana teman-teman materinya ya? Saya terenyuh sekali ya, terharu ya. Contohnya ini misalnya, seperti ibadah di depan Ka'bah. Jadi ketika kita beribadah di depan Ka'bah itu udah nggak ingat yang lainnya ya. Orang tua nggak ingat, orang tua aja udah nggak diingat ya ketika berada di depan Ka'bah. Masya Allah gitu ya. Yang keucap itu cuma nama Allah saja ya, selama berada di depan Ka'bah, Masya Allah. Nah maka kalau di Ramadan aja kita nggak di bulan Ramadan kita samain nih ya, bagaimana kita bisa sama seperti di bulan suci Ramadan ya. Sebelumnya mari sama-sama kita bacakan Al-Fatihah terlebih dahulu ya. Semoga Allah Subhanahu wa taala berikan berkah dalam ilmu kita ya pada kesempatan kali ini. Ala hadhihi niyyah wa ala kulli niyatin shalih. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Amin amin ya rabbal alamin. Nah, ini ya, jadi bagaimana kita beribadah seperti mirip-mirip kayak di depan Ka'bah gitu ya, yang maksimal begitu ya. Ketika kita berada di depan Ka'bah itu kita udah nggak ingat yang lainnya ya, bahkan proyek udah nggak diingat, anak nggak diingat, istri nggak diingat, orang tua aja udah nggak diingat, Masya Allah ya. Nah kemudian tadi juga yang saya highlight ya, yaitu para sahabat ya, itu sangat sensitif ya, sangat sensitif dengan Ramadan. Mereka membagi satu tahun ini menjadi dua fase, 6 bulan sebelum Ramadan
tercium wangi Ramadan, dan 6 bulan menuju Ramadan banyak berdoa ya. Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'ban wa ballighna Ramadan. Kemudian ketika berada di dalam bulan Ramadan, nah ini ada satu doa teman-teman, yuk kita sama-sama menghafalkan doa ini. Doa bukan doa menyambut sebenarnya, doa, oh ya bisa juga sih ya, sorry, doa menyambut bulan Ramadan. Allahumma sallimna, salimni atau salimna. Allahumma salimna, kalau salimni itu berarti doanya untuk diri sendiri, tapi kalau salimna bareng-bareng ya. Allahumma salimna li Ramadan wa sallim Ramadana lana wa sallimhu minna mutaqabbala. Yuk sama-sama kita baca doa ini ya. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma sallimna li Ramadan wa sallim Ramadana lana wa sallimhu minna mutaqabbala ya. Sekali lagi, Allahumma sallimna li Ramadan wa sallim Ramadana lana wa sallimhu minna mutaqabbala. Allahumma sallimna li Ramadan. Jadi ni-nya diganti na ya. Allahumma sallimna li Ramadan wa sallim Ramadana lana wa sallimhu minna mutaqabbala ya. Nah, mudah-mudahan dengan kita berdoa ini, Allahumma sallimna li Ramadan wa sallim Ramadana lana wa sallimhu minna mutaqabbala, semoga Allah Subhanahu wa taala jadikan Ramadan kita menjadi Ramadan yang istimewa, insya Allah ya. Mana lagi catatan saya terhadap apa yang tadi disampaikan oleh Ustadz Abu Sofi Sidik ya tadi pagi. Pandangan Allah lebih penting daripada pandangan manusia. Masya Allah ya. Indahnya kalau seandainya kita bisa mendapatkan pandangan ya yang sempurna kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi pandangan Allah itu lebih penting ya daripada pandangan manusia. Ketaatan seakan dimudahkan di Ramadan, salat lebih ringan, baca Quran khatam ya, bisa nutup aurat ya. Masya Allah ya. Nah, ini adalah satu fasilitas dari Allah Subhanahu wa taala. Ketika pintu neraka dikunci, syaitan dibelenggu ya. Dibelenggu, kemudian juga pintu surga dibuka seluas-luasnya sehingga akhirnya semua orang bersemangat ya. Maka bismillah kita juga ya juga insya Allah ya bisa memaksimalkan di bulan suci Ramadan ya. Nah, nanti teman-teman semuanya silahkan kalau ada yang ingin bertanya ditulis di komen ya. Tulis di komen ya, insya Allah kita akan sedikit banyak menjawabnya ya. Pandangan Allah lebih penting daripada pandangan manusia. Di bulan ini kita latihan ya, bagaimana akhirnya pandangan Allah tuh lebih penting. Selama ini kan kita ya pengen banget gitu ya mendapatkan like ya, kemudian juga ya like, komen gitu ya dari orang-orang yang melihat sosial media kita ya. Nah, sekarang coba kalau seandainya kita melakukan amal ibadah dan kita pengen dapat like-nya Allah gitu ya. Jadi dapat like-nya Allah ya. Masya Allah. Kita sama-sama lihat juga dalam surat 29 ya, surat 29 ayat yang terakhir ya, 69 ya. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Walladzina jahadu fina lanahdiyannahum subulana. Ya, kita bacakan dengan langgam.
Bismillahirrahmanirrahim. Walladzina jahadu fina lanahdiyannahum subulana wa innallaha lama'al muhsinin. Walladzina jahadu fina, dan orang-orang yang bersungguh-sungguh, ya, walladzina jahadu, orang-orang yang bersungguh-sungguh fina, dalam rangka mencari keridhaan kami. Nah, di bulan Ramadan jalannya terbuka lebar. Maka yuk sama-sama kita menjadi orang-orang yang bersungguh-sungguh, ya. Kami akan benar-benar lanahdiyannahum subulana. Kami akan benar-benar menunjukkan jalannya. Wa innallaha lama'al muhsinin, dan kami sungguh-sungguh, ya, benar-benar beserta orang-orang yang berbuat baik. Bersama loh teman-teman semuanya, ya. La ma'al muhsinin, bersama-sama dengan orang-orang yang berbuat soleh, beramal soleh. Masya Allah. Berarti selama kita melakukan amal ibadah kita di bulan suci Ramadan, Allah selalu menemani kita. Dan seterusnya, ketika kita terus beramal soleh, Allah subhanahu wa ta'ala terus membersamai kita, ya. Ini ada pertanyaan, Pak Nas, bagaimana hukumnya jika membaca Al-Quran melalui HP? Karena dalam keadaan halangan, ya, maaf ya, dalam keadaan halangan demi mempercepat khatam. Boleh. Jadi ulama sudah sepakat, ya, membaca Al-Quran menggunakan handphone itu diperbolehkan, ya. Diperbolehkan menggunakan handphone. Jadi silahkan, ya. Termasuk untuk yang sedang halangan, ya. Yang sedang halangan tuh kalau pakai handphone itu diperbolehkan, ya. Ulama sudah sepakat, ya, tentang hal itu, ya. Nah, jadi walladzina jahadu fina, orang-orang yang bersungguh-sungguh, ya. Nah, di sini jihad di sini, ya, bukan cuma sekedar berjihad di medan perang, tapi juga berjihad untuk, ya, untuk bersungguh-sungguh mencari, kan di situ fina, mencari keridhaan Allah, ya. Mudah-mudahan Allah subhanahu wa ta'ala mudahkan, ya. Pandangan Allah, ya, kita mau cari pandangannya Allah, kita cari muka di hadapan Allah, ya. Ya Allah, tolong ya Allah, ya, ini saya punya persoalan banyak, ya Allah. Maka saya ingin Ramadan ini, aku minta kepadamu ya Allah, ya. Aku jadikan Ramadan ini sebagai, ya, satu jalan untuk mendekat kepadamu. Dan kalau aku dekat kepadamu, engkau akan memudahkan semua urusanku, ya. Bismillah insyaallah, ya. Pak Nas, jika berzikir pakai tasbih digital tidak punya wudhu, bolehkah? Sebenarnya kalau zikir itu boleh punya wudhu, boleh tidak punya wudhu, ya. Kalau zikir saja, ya. Kalau zikir pakai tasbih, ya. Cuma, ya, kalau pakai wudhu tentunya lebih afdol, lebih utama, ya. Nah, kemudian pakai tasbih digital, ya. Ya, tasbih kan sebenarnya cuma alat bantu, ya. Cuma alat bantu, apa yang munjung gini, ya, yang munjung gitu, ya, yang klik gitu, ya. Boleh saja, ya. Boleh saja, tapi kalau seandainya ada wudhu, masya Allah, ya. Pak Nas, kalau kita tadarusannya tidak rame-rame, boleh apa enggak? Ya boleh sekali, ya. Kita buat dua nih, ya, ada satu yang rame-rame, ada satu yang kita sendirian. Malah bagusnya kalau kita, ya, baca sendirian, ya, sebenarnya, ya. Ramadan takkan kubiarkan berlalu. Bismillah, insya Allah tidak akan dibiarkan berlalu tanpa, ya, keistimewaan, ya. So, teman-teman semuanya, itu tadi yang dibahas oleh Ustadz Abu Sofi Sidik, ya. Beliau adalah direktur dari Magnet Rezeki Center. Nah, ini juga jadi catatan saya, keutamaan Ramadan seperti keutamaan matahari dibanding bintang-bintang lainnya, seperti keutamaan Nabi Yusuf daripada 11 saudaranya, ya. Jadi Ramadan ini sangatlah very istimewa sekali kalau seandainya kita mau, ya, memanfaatkannya. Sangat beruntung orang-orang yang memanfaatkan bulan suci Ramadan. Baik teman-teman semuanya, yuk kita diskusi. Saya sudah ada 2 bintang tamu, ya, 2 bintang tamu yang insya Allah akan berdiskusi tentang
amal yang melahirkan keajaiban. Ya, akan sangat seru sekali ya. Sudah muncul di ya dua orang yang istimewa ya, insya Allah ya. Dua orang yang istimewa yang alhamdulillah membersamai saya di kesempatan sore hari ini ya. Yang pertama adalah ya yang atas yang saya kayaknya pakai ini lebih jelas ya. Mohon izin ya, mohon maaf. Mana yang kanan, mana yang kiri ini. Udah lama nggak pakai ini. Oh ya, ini ya. Masya Allah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ustaz Nasrullah. Waalaikumsalam warahmatullahi. Sebentar ya, supaya kita diskusinya enak ini ya. Oke. Eksternal headphone. Cek ya. Bagaimana suara saya? Apa jelas? Alhamdulillah Ustaz. Ya. Oke. Sangat jelas Ustaz. Bu Erni kayaknya suaranya belum dimunculkan. Sudah ada ya suaranya Bu Erni ya? Ya. Oke, baik, alhamdulillah. Ini yang di atas adalah Ustadz Sofial ya. Nama lengkapnya siapa Ustadz? Muhammad Sofi Al-Khairodai Ustaz. Muhammad Sofi. Oh, saya nggak gampang itu apa namanya nginget nama antum tuh ya. Pokoknya saya ininya M Sofi ya, Muhammad Sofi. Sofial. Kalau di bawah ini adalah Ibu Erniwati Madia. Sambil saya tulis namanya ini ya, Ibu Erniwati Madia ya. Nah, alhamdulillah ini keduanya adalah seorang CTMR ya, adalah dua orang certified trainer magnet rezeki yang sudah merasakan keajaiban demi keajaiban. Kita akan diskusi dengan mereka ya untuk memberikan motivasi kepada kita semua ketika kita melakukan amal-amal soleh yang maksimal. Kan pertanyaannya adalah kita mau dapat apa nih, kan gitu ya. Jadi kan banyak orang yang bertanya, kita kalau dapat melakukan sesuatu tuh dapat apa ya. Tentunya di akhirat kita mendapatkan surga dari Allah Subhanahu wa taala, dan itu jauh melebihi balasan apapun yang Allah Subhanahu wa taala berikan ya. Tapi ternyata di dunia juga Allah Subhanahu wa taala berikan DP-nya ya. Nah, kan ketika kita dikasih DP itu kan jauh lebih semangat ya untuk mendapatkan bagian di akhirat, sambil berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, ya Allah, jangan sampai ini menjadi bagian yang terakhir buat saya ya. Jangan sampai apa yang Allah berikan di dunia udah nggak dikasih lagi di akhirat, ya sangat merugi ya. Jadi dunia kita dapatkan, di akhirat juga minta dong ya. Baik, kita ke Ustadz Sofi Al-Khairodai. Khairodai ya. Silahkan Ustadz, mungkin bisa diceritakan ya awal mula antum bertemu dengan ilmu magnet rezeki dan keajaiban-keajaiban yang didapatkan, dan motivasi apa yang bisa diberikan kepada teman-teman semuanya agar bisa maksimal di bulan suci Ramadan ini. Masya Allah, alhamdulillah, terima kasih Ustaz Nasrullah. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, tsumma alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi an'amana bi ni'matil iman wal Islam. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'd. Ya, apa kabarnya sahabat-sahabat filah, sahabat-sahabat surga, magnet rezeki di seluruh Nusantara? Ya, alhamdulillah, mohon izin untuk memperkenalkan diri terlebih dahulu. Nama saya Muhammad Sofi Al-Khairodai. Ya, Masya Allah, sebuah nama yang baru benar-benar saya perdalami makna nama ini semenjak saya mengenal ilmu magnet rezeki. Karena ternyata tersirat makna yang sangat luar biasa, yakni Muhammad ya, umat dari Nabi Muhammad. Sofi itu adalah barisan, jadi barisan dari umat Nabi Muhammad. Al-Khairodai adalah yang mengajak kepada kebaikan ya, yang mengajak kepada kebaikan, penyeru kebaikan.
Masya Allah. Jadi semenjak saya mengenal ilmu manajemen rezeki adalah awalnya saya adalah pribadi seorang yang workaholic, seorang yang benar-benar pekerja keras. Saya ya dari background saya adalah matematika sains, ya, matematika MIPA. Berikutnya saya ahli di manajemen data manajemen, analisis data dan lain sebagainya, hingga akhirnya saya diangkat oleh salah satu perusahaan retail farmasi menjadi salah satu regional operation manager, ya, perusahaan retail farmasi nasional yang alhamdulillah membawahi lebih dari 140 cabang, 140 gerai. Yang ujungnya adalah saya semakin mengejar dunia, ya, saya terlalu asik di dunia, yang akhirnya, masya Allah, ya, yang awalnya itu, ya, mungkin bisa disebut rumah tangga bagi sahabat-sahabat villa, bagi saya hanya sekedar rumah makan. Mengapa? Kita berkumpul hanya saat makan malam saja, ya, rumah makan untuk makan malam saja. Lainnya adalah waktu saya habis semuanya untuk memikirkan bagaimana dengan tim saya, area manajer saya, outlet-outlet saya dan lain sebagainya. Bahkan ya banyak sekali, ya, masya Allah, saya banyak sekali mengejar, ya, mengejar surga di luar sana tanpa saya sadari ada surga di rumah yang ternyata masya Allah, ya, meneteskan air matanya setiap harinya. Hingga pada suatu hari saya bertemu dengan salah satu investor, ya, konsultan yang saya konsultasi terkait dengan bisnis retailnya ada di Bandung, ya, bernama Ibu Dwi Heti di Antapani, mengenalkan ilmu manajemen rezeki ini, ya, kurang lebih di tahun 2017. Alhamdulillah semenjak itu saya mengikuti channel Telegram Ustaz Nasrullah, dan alhamdulillah saya bisa mengikuti camp, waktu itu camp ke-13 ada di Solo, ya. Waktu itu awal tim Josokla ada Mas Nugroho, Budaim dan lain sebagainya. Alhamdulillah mulai mengenal itu saya mulai sadar terkait dengan terumbu karang, lebih dalam lagi terkait dengan garis kebenaran, masya Allah. Hingga akhirnya saya putuskan itu untuk melepaskan semuanya, untuk hijrah, untuk benar-benar merawat terumbu karang terbaik saya, yakni keluarga saya, ya, anak saya, istri saya dan lain sebagainya. Dan alhamdulillah saya putuskan, ya, untuk melepaskan amanah, ya, yang sebelumnya fasilitas, masya Allah, Allah senantiasa lewatkan fasilitas lewat pekerjaan itu, masya Allah luar biasa sejatinya. Namun saat mau dinikmati ternyata merasakan tidak ada, ya, keberkahan, tidak ada kebahagiaan yang hakiki di dalamnya. Jadi kalau berangkat pagi pulang sudah petang, berangkat anak belum bangun, ya, saya pulang anak sudah, ya, kondisinya sudah tidur, ya. Saat saya mau menikmati bersama keluarga tentunya tidak bisa, ya, masya Allah. Saya mengejar-ngejar rezeki sampai saya nggak ingat kepada sang pemilik rezeki. Nah, hingga pada suatu titik akhirnya saya putuskan bersama istri setelah kita sharing untuk resign, ya, melepaskan pekerjaan ini, hingga saya fokus, ya, masya Allah. Setelah saya menimba lebih dalam lagi tentang TFT, ya, bersama Ustaz Nasrullah di TFT 3, saya fix untuk resign, ya. Setelah resign, saya fokus untuk mendalami makna nama sekaligus untuk memperbaiki bonding dengan keluarga. Akhirnya saya fokuskan untuk syiar ilmu MR ini, ilmu manajemen rezeki. Saya menyadari khairodda itu adalah penyeru kebaikan, pengajak kepada kebaikan. Ud'u ila sabili rabbik, ya, mengajak kepada jalan Allah, ya, dengan mauidhah hasanah, dengan, ya, mujadalah sebagaimana Allah berfirman dalam Quran surat An-Nahl, ya, ayat 115. Ini adalah doa dari kedua orang tua, saya juga usaha untuk implementasikan. Hingga pada satu titik, ya, singkat cerita sejatinya banyak sekali keajaiban. Salah satu yang terbaru adalah Ramadan di awal pandemi, masya Allah. Saat semua kegiatan-kegiatan offline kita sudah mulai, ya, terbatas dan lain sebagainya, saya diamanahi untuk mengisi kajian manajemen rezeki offline di salah satu masjid, ya, masjid besar di kota Solo, Masjid Kotak, Masjid Siti Aisyah. Di sana yang mengundang adalah salah satu yayasan sosial, yayasan Gerakan Nasi Jumat, ya, masya Allah. Yang akhirnya dari awal itu ketemu satu titik klik, dan itu bertepatan di bulan Ramadan, sahabat-sahabat villa, bertepatan di bulan Ramadan sebagaimana Ramadan, ya, saat ini. Ketika yang klik tahun lalu, ya, berarti, ya. Masalah tahun lalu, ya. Tahun lalu. Ketika klik dengan yayasan tersebut, akhirnya masya Allah, ya, keajaiban demi keajaiban hadir, ya. Karena saat ini jadi, saya pun berarti adalah Ramadan itu Ramadan tahun lalu antum merasakan ada satu titik keajaiban. Nah, mudah-mudahan ini kita lagi mau capture nih kisah antum, ya. Jadi seorang yang tadinya workaholic yang ternyata mengejar surga di luar, gitu, ya, ya, duit, karir, ketenaran, gitu, ya, dan seterusnya. Ternyata ada yang terluka, yaitu di rumah, ya. Kemudian akhirnya antum fokus, gitu, ya, setelah mengenali magnet rezeki, terus kemudian ternyata ada keajaiban yang disiapkan Allah di bulan suci Ramadan, ya. Nah, ini tepat sekali dengan tema kita kali ini, yaitu
mendapatkan keajaiban di bulan Ramadan. Silahkan Ustaz, keajaiban seperti apa? Masya Masya Allah. Setelah saya mengisi ya kajian Magnet Rezeki di masjid tersebut, kemudian dari pihak panitia dari yayasan itu akhirnya klik, akhirnya kita menjalin silaturahmi lebih dalam lagi. Dan ujungnya adalah ya saya dipinang untuk diminta untuk bersama-sama untuk mendirikan sebuah pondok ya, sebuah pondok tahfidz Quran ya, menjadi salah satu pengasuh di dalamnya. Dan saya Masya Allah ketika saat melakukan itu saya sangat bergetar. Saya praktekkan salah satu ya ilmu di Magnet Rezeki adalah garpu tala ya, minta petunjuk kepada Allah apakah benar langkah ini, karena memang saya pun masih baru untuk ya hijrah di fase ini. Yang sebelumnya saya adalah di background saya adalah dunia, kemudian baru belajar nih untuk ke spiritual. Ibarat kita ini masih awalnya ulat ya, banyak orang yang nggak suka dengan saya. Ini benar-benar fase di mana kita masuk ke pompong ya, masuk doa keajaiban, melepaskan hiruk pikuk dunia, fokus untuk syiar ya. Berikutnya tiba-tiba ada suatu hal yang sangat luar biasa untuk berubah menjadi sebuah kupu-kupu. Quran ya dari ayat garpu tala ini adalah sebagaimana Quran surat An-Nahl ayat 97. Ini adalah terkait juga dengan amal solih, tema kita pada hari ini. An-Nahl ayat 97 Ustaz Mas ya, Masya Allah. Ini terkait juga dengan aplikasi dari amal solih ini. Ada apa nih di balik Quran surat An-Nahl ayat 97 ya? Allah Ta'ala menjanjikan ya, siapa saja yang mengerjakan amal solih itu disertai dengan keimanan, ya Masya Allah, disertai dengan keimanan, maka Allah akan berikan kehidupan ya, yang baik di dunia dan di akhirat, ya, akan berikan kebaikan kehidupan di dunia dan akhirat. Ya, di Quran surat An-Nahl ayat 97 Allah Ta'ala berfirman, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Man 'amila shalihan min dzakarin aw untha wa huwa mu'minun falanuhyiyannahu hayatan thayyibah wa lanajziyannahum ajrahum bi ahsani ma kanu ya'malun. Barang siapa yang mengerjakan amal solih ya, baik dia itu laki-laki maupun perempuan, Masya Allah, dalam keadaan beriman. Jadi amal solih ini ternyata tidak bisa terlepas dari yang namanya iman, karena imannya adalah akarnya dari amal solih, dan amal solih ini adalah kalau ibarat pohon ya, iman itu kalau dalam Quran surat Ibrahim ayat 24, iman itu adalah kalimatan thayyibah, itu adalah akar yang menjulang ke bawah, akar yang benar-benar menancap ke bawah. Kemudian dari menancapnya keimanan itu, akar keimanan itu, maka akan tumbuh batang ya, cabang yang akan menjulang ke langit ya, Masya Allah. Apa ini batang menjulang ke langit? Inilah amal solih. Jadi amal solih dengan keimanan ini jika disertai berbarengan, maka yang terjadi Allah telah janjikan ya, maka sesungguhnya akan kami beri kepadanya kehidupan yang baik. Yang baik ini di mana? Yang baik ini adalah di dunia. Dan sesungguhnya akan kami berikan balasan kepada mereka dengan pahala yang lebih baik. Ya, di mana ini? Dari apa yang telah mereka kerjakan, yakni di akhirat. Nah, sampai satu titik akhirnya ya dari ayat ini, Masya Allah, yang ternyata impian dari ibu saya ya yang ada di Blitar adalah saya fokus ya bisa kembali untuk ke pesantren, fokus untuk bisa ya, kakak saya adalah salah satu juga ya, di Blitar itu adalah seorang pengasuh pesantren juga. Jadi alhamdulillah doa dari kedua orang tua yang Masya Allah luar biasa, akhirnya benar-benar ini terjadi. Dan akhirnya tahun ajaran baru di pandemi kita buka di bulan Agustus ya, alhamdulillah ini hampir 1 tahun ya, ini angkatan pertama hampir selesai ya, Masya Allah. Di Agustus 2020 kita mulai starting, berikutnya ini alhamdulillah sudah liburan ya, para santri kita sebentar lagi akan ya tahun ajaran baru, dan ini sudah mulai fase untuk penerimaan ajaran baru nih ya, Masya Allah. Jadi ternyata sangat erat sekali hubungannya antara amal solih ini dengan keimanan. Maka dalam ilmu Magnet Rezeki ini, Masya Allah, ya, untuk meraih ma'unah ini hal yang paling dilandasi ya, sebagaimana dalam kitab Al-Hikam pun juga disampaikan Ibnu Athaillah As-Sakandari. Untuk meraih ma'unah, meraih keajaiban adalah kita harus beriman dan beramal solih. Dan keduanya ini tidak bisa dilepaskan satu sama lain. Kalau kita banyak amal solih tanpa didasari keimanan, maka ibarat susu yang tiba-tiba dijatuhi ya, mohon maaf mungkin dalam tanda kutip sebuah kotoran, maka tidak akan ada yang mau memegangnya, tidak akan ada yang mau meminumnya. Susu banyak orang yang menyukai, tapi ternyata tidak akan berarti apa-apa. Atau mungkin ibarat sebuah ya kayu yang kita lihat pintu ini bagus, tapi saat kita pegang ternyata sudah ada ya dimakan oleh nonol di dalamnya. Ternyata
kita kira amal soleh kita banyak, tapi ternyata tanpa disertai keimanan, ya ternyata berdebu ya, hilang, tidak ada apa-apanya, ya tidak berarti apa-apa. Sebagaimana bahkan kita pernah mendengar, ya Masya Allah, ada seorang hamba yang sangat luar biasa amal solihnya, beliau dicintai oleh Rasulullah, mencintai Rasulullah, pelindung Rasulullah, keluarga Rasulullah, melindungi kaum kafir dari kaum kafir Quraisy. Ternyata Masya Allah, amalnya banyak, amal baiknya banyak, tapi ternyata tidak ada keimanan di dalamnya. Bahkan sampai beliau meninggal, beliau adalah pamannya Abu Thalib. Bahkan sampai para sahabat bertanya, bagaimana nasibnya ya Abu Thalib nanti? Rasulullah sampai bersabda, ya sesungguhnya penghuni neraka yang paling ringan siksanya, ya Masya Allah, di neraka itu adalah Abu Thalib. Dia dipakaikan sendal berbahan dari api neraka yang dengannya sampai membuat ya ubun-ubunnya sampai mendidih, ya Masya Allah, hadis riwayat Muslim, ya naudzubillah min dzalik. Masya Allah. Jadi amal baik pun itu ya akan menjadi sia-sia tanpa disertai dengan keimanan. Maka inti dari sini, ya Masya Allah, Allah hadirkan keajaiban ini sejatinya bukan tentang saya, hadza min fadli Rabbi, tapi semuanya adalah terkait dengan kebesaran dari Allah Ta'ala, maha kunnya Allah. Tapi poinnya adalah, mari kita selalu iringi, kita sertai, bahwa iman kita itu harus disertai dengan amal solih. Sebagaimana ya Rasulullah pun bersabda, Allah tidak menerima iman tanpa amal perbuatan, dan tidak pula menerima amal perbuatan tanpa iman. Ya, hadis riwayat Tabrani. Jadi keduanya ini harus benar-benar ya saling sinergi satu sama lain. Jika iman itu adalah benar-benar di hati, ya lebih kuat di kolbunnya, maka harus benar-benar diimplementasikan dengan amal solih ini. Dan amal solih ini adalah bagian dari ketakwaan. Puncaknya adalah di la'alakum tattaqun sebagaimana Ramadan ini. Maka insya Allah, fadilahnya di At-Thalaq ayat 2 sampai dengan 3 kita akan solusi semuanya. Masya Allah. Nah jadi, sekian Rasulullah. Ya Alhamdulillah. Nah pada saat itu antum merasakan ya bagaimana Allah Subhanahu Wa Taala memberikan keajaiban, hadiah dari amal soleh di bulan suci Ramadan ya. Betul. Jadi ini teman-teman semuanya ya. Jadi saya juga dapat salah satu kisah yang dapat rumah gitu ya. Betul ya antum ya yang dapat rumah ya. Istri ya, Masya Allah. Waktu Istri dapat rumah ya. Camp berapa itu? Camp 27 ya. Camp 27 antum ikut. Terus kemudian testimoninya itu pengen banget dapat rumah, ternyata dapat rumah secara gratis ya. Masya Allah. Nah itu gimana Ustadz? Boleh nggak ceritain rumah secara gratis itu gimana ceritanya? Masya Allah ya. Itu Masya Allah, ini khawatirnya nanti Masya Allah ya. Ini sangat tipis sekali Ustadz untuk menyampaikannya ini, jadi tentunya sangat berhati-hati sekali Ustadz. Masya Allah. Masya Allah. Sehingga banyak kita keep ya. Salah satunya adalah waktu kemarin selesai Camp 27 ini, Masya Allah kita juga tambah saudara, sahabat kita, ada sahabat CTMR kita dari Malaysia, Umi Andi, Masya Allah, Umi Andi dari Malaysia juga akhirnya bersilaturahmi ke rumah kita, ya ada di Prambanan, ya Masya Allah, dengan salah satu sahabat lagi kemarin kita menginap di sini setelah Camp 27 kemarin, Alhamdulillah, ya untuk kita ya, bersama-sama saling sambung silaturahmi, belajar bersama tentang ilmu manit rezeki ini, termasuk salah satunya adalah kita meninggali salah satu amanah yang Allah titipkan ini berupa rumah ini, sehingga kita bisa pergunakan untuk di jalan Allah insya Allah. Ini adalah amanah dari hamba Allah yang tidak ingin disebutkan pula, Masya Allah, karena melihat perjuangan kita benar-benar untuk lillahi ta'ala di jalan Allah, akhirnya Allah titipkan ini disertakan untuk bisa dimanfaatkan untuk di jalan Allah gitu Ustadz. Jadi ya Masya Allah. Masya Allah. Nah jadi teman-teman semuanya ya, beliau menjaga kerahasiaan tentunya ya. Kemudian ya apa yang kita inginkan seperti yang tadi disampaikan Ustadz Sofi ya di ayat 16 ayat 97, ketika beriman dan beramal soleh dapat apa? Hayatan thayyibah. Hayatan thayyibah ini kehidupan yang baik di dunia. Ya. Di dunia. Tapi di akhirat Allah kasih ibaratnya dunia itu kayak 1%-nya gitu ya. Akhirat tuh 99%-nya gitu ya. Walaupun kayaknya mungkin dunia ini 0,00001% lah gitu ya. Itu udah berupa ya apa aja Ustadz? Boleh nggak sedikit banyak disebut ya keajaiban-keajaiban yang antum rasakan ya. Rumah gratis ya. Insya Allah. Ini salah satu yang puncak yang saya rasakan ini saat ini Ustadz. Memang ini
mimpi doa dari orang tua adalah pesantren ini, Ustaz. Untuk Pesantren mengasuh ya. pesantren Itu rumah dan gratis, alhamdulillah di mengasuh sini pun pesantren. alhamdulillah saya pun di dalamnya aktif untuk belajar juga untuk menyampaikan, mengajar ilmu dakwah di dalamnya. Kita Allah. praktekkan ya, salah satunya ya untuk kembali menggali tentang khairat dai itu, Ustaz, penyeru kebaikan. Jadi Nama kita antum ya. Jadi manfaatkan, antum kita mendalami nama antum ya. Sebagaimana tujuan dari orang tua memberikan nama. doa kedua orang tua. Allah. Masya Allah. Yang akhirnya untuk regenerasi para santriwati kita magangkan. Jadi kalau kita ada kajian-kajian Magnet Rezeki, para santri kita ajak. Ada yang jadi MC, ada jadi bagian tilawahnya. Nanti ada juga ya kita bareng-bareng untuk muhasabah, karena para santri ini, para tahfidz ini adalah doanya sangat mustajab, kita sertakan. Maka para jamaah pun kian tersentuh di dalamnya. Masya Allah. Allah. Jadi antum sekarang menyampaikan ilmu Magnet Rezeki di mana? Di Solo ya, Ustaz ya? Pondok kami di Pondok Tahfidz Quran, Hamil Quran di Surakarta. Insya Allah nanti tahun Surakarta, insya Allah tahun apa bedanya Surakarta sama Solo? Masya Allah. Kalau gini Ustadz, Surakarta itu nama kotanya, nama kota ya. Kalau Solo itu kayak sekarisidenan gitu. Solo itu kayak sekarisidenan. Ya, jadi lebih kecil Solo daripada Surakarta ya? Lebih luas Solo, Ustaz. Sekarisidenan berarti antar kabupaten, antar kota. Jadi banyak orang mengaku bahwa beliau adalah Solo, padahal di Kabupaten Karanganyar, Wonogiri gitu kan. Kalau kita di ibu kota, dari mana? Dari Solo. Solonya mana? Ternyata udah Kabupaten ya Wonogiri, padahal udah jauh nih dari kota Solonya gitu ya. Tapi karena memang satu wilayah, satu regional, satu karsidenan, Ustaz. Iya. Ini ada yang komen nih, Ustaz. Astagfirullah, selama ini saya hanya mengejar dunia. Alhamdulillah diberikan kemudahan dalam mempelajari ilmu MR, semoga istiqomah. Nah, ini salah satunya Ustadz Sofi adalah yang selama ini ngejar dunia, tapi ternyata dunia dikejar, semakin dikejar makin haus seperti air laut ya. Air laut itu makin diminum makin haus ya. Sebenarnya bukannya kita juga meninggalkan dunia, tapi ada bagian dunia yang halal, yang itu yang harus dikejar. Bagian dunia yang halal itu yang harus dikejar. Apa bagian dunia yang halal? Sholat kan bagian dunia. Kita kan nggak sholat di akhirat ya. Nanti sholatnya di akhirat dalam bentuk yang wallahu alam kita nggak pernah tahu ya. Sholat di dunia ada, sedekah di dunia itu ada. Jadi kejar bagian dunia yang halal, seperti menjaga terumbu karang ya, menjaga keinginan orang tua. Itu juga bagian dari dunia yang harus dikejar ya. Selama ini kan orang tua kita sepertinya kayak beban ya. Nah, Ustadz Sofi ini menjadikan orang tua, keluarga sebagai salah satu bagian dari visi hidup yang baru bagi beliau. Ustadz Sofi, terima kasih banyak ya. Nanti kita ngobrol lagi, dan sekarang kita mau ke tamu saya yang kedua, yaitu Ibu Erni ya. Mudah-mudahan kita dapatkan insight terbaik dari beliau ya. Silahkan Ibu Erni. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah kita bertemu kembali ya. Setelah setahun, kalau saya tidak salah, mengisi bersama Pak Nas di Bincang Hikmah. Luar biasa di awal itu memang pada saat fase COVID ya. Tetapi apa yang saya katakan pada hari ini, kalau mau dikatakan COVID itu membawa berkah. Karena kenapa? Di tahun lalu, di bulan Ramadan yang lalu, titik keajaiban saya sebenarnya ada di situ. Kenapa saya ingin berbagi kepada sahabat-sahabat semua? Karena jujur saja, seperti Ustaz Sofi tadi dikatakan, persis dengan saya ya. Saya mengejar di luar sana, padahal surga ada di dalam. Makanya saya alhamdulillah sudah hampir rampung mengembalikan surga yang hilang. Ya Allah, Magnet Rezeki, alhamdulillah. Di awal itu memang kalau mau dibilang ya fase seorang cetemer ya, atau seorang yang menganut ilmu Magnet Rezeki tidak mudah. Tetapi alhamdulillah kalau kita bermanja-manja full dengan Allah, luar biasa. Karena saya rasakan, kenapa saya ingin bagi, saya rasakan di tahun lalu, di Ramadan tahun lalu itu luar biasa. Saya karena kan tidak boleh ibadah di masjid, sehingga kumpul semua dengan keluarga. Disitulah mungkin kalau mau dipikir, ada anak saya
yang iri dengan orang yang di luar sana yang non muslim ya. Kenapa? Karena menurut dia kok kita sholat, kok kita apa ya, semua yang dilakukan. Akhirnya saya ambil pola ilmu rahasia mana rezeki, bagaimana bahwa memuliakan, bahagiakan orang lain. Jadi apa ya, jadi konsultan PCQ pada hari itu. Pada saat itu saya full betul-betul memanjakan sahabat-sahabat yang ingin konsultasi dengan saya. Kalau dipikir ya, apa sih yang saya terima dari memanjakan mereka dengan berkonsultasi saya, membuka tafsir Ibnu Katsir, saya membuka semua yang 30 juz itu, kalau misalnya dia mendapatkan ayat dan membantunya memberikan konsultasi apa ya, yang ada yang mau bercerai, ada yang artinya anaknya bermasalah, mempunyai persoalan lah, semua. Akhirnya alhamdulillah saya buka dalam Al-Quran, karena saya berpikir apa manfaatnya. Ternyata ya Allah, ya Rabbi, saya ditegur sama Allah, karena apa yang dikatakan di situ, upahmu dari Allah. Di situ saya baru mulai ini bahwa ternyata terapan garpu tala itu luar biasa dahsyat. Akhirnya saya masuk di gua keajaiban, masuk betul-betul full yang dikatakan tadi Pak Nas, bahwa beramal soleh luar biasa. Memang betul, kalau kita di saat memuliakan, bahagiakan orang lain, Allah yang menolong kita. Kalau dipikir kan biasanya kan pikiran secara yang normal ya, kalau tidak mencari sesuatu kan tidak dapat apa-apa ya, tidak ada materi. Tetapi luar biasa, Allah luar biasa memberikan saya titik keajaiban di bulan Ramadan tahun lalu ya, di mana saya membuka garpu tala Al-Quran surah Az-Zukhruf ayat 12 dan 13, karena ingin membuka kelas online Mahne Rezeki for Couple. Di situ titik keajaiban luar biasa. Setelah itu ternyata Az-Zukhruf ayat berapa 12, tadi? Ayatnya 12 dan 12 ayat 12 dan 13. Ya. Saya kaget Pak Nas, karena kenapa Mahne Rezeki for Couple kan tentang berpasangan, dan yang menciptakan semua berpasang-pasangan dan menjadikan untukmu kapal dan binatang ternak yang kamu tunggangi. Saya menangis luar biasa. Tapi memang pada saat ini sahabat-sahabat, pada saat membuka garpu tala ini, barusan saya buka garpu tala di sepertiga malam dengan linaan air mata. Kalau mau dibilang sajadah mungkin membanjir, karena apa ya, saya mendengar anak saya cemburu dengan orang yang non muslim. Katanya dia tidak sholat, tidak ini, kok rezekinya bagus. Akhirnya saya mintalah sama Allah untuk menunjukkan kepada anak saya. Alhamdulillah setelah membuka ini, berbicara dengan pembicara-pembicara lain yang ingin masuk di Mahne Rezeki for Couple, apa yang ingin dicita-citakan anak saya itu, inginkan komputer sejak berapa ya, 5 tahun yang lalu dia dapatkan. Akhirnya bernegosiasi dengan pembicara, bisa membeli komputer dengan harga 6 juta. Alhamdulillah Pak Nas, luar biasa. Akhirnya anak-anak saya terbuka. Jadi kiranya garpu tala ini dizikirkan sama Bu Erni ya? Ya alhamdulillah saya zikirkan, karena kan supaya ini, kamu duduk gini, ya. Kan banyak yang ini juga tadi ada yang nanya gitu ya, ketika garpu tala tuh kayak ngerasa nggak nyambung gitu ya. Nah Bu Erni ini kan sebenarnya ayatnya tadi itu kaitannya dengan kapal gitu kan. Dari mana nyambungnya itu yang tadi di ayat yang tadi? Alhamdulillah ini saya jadikan alat Pak Nas. Saya mengibaratkan bahwa kapal itu adalah kendaraan saya. Ternyata setelah membuka kelas Mahne Rezeki for Couple, bisa membuka kelas online garpu tala, bisa membuka apalagi membuka kelas online wanita berlian, kemudian bisa membuka lagi garpu tala dengan menggunakan itu. Bagaimana usaha cacing saya yang tadinya sudah ambruk, sudah bangkrut, akhirnya di situ saya buka lagi, ternyata ada gambaran surga. Alhamdulillah sekarang saya mulai berkebun dan bertanam secara profesional. Ya. Subhanallazi sakhkhara lana hadza ma kunna lahu muqrinin ya.
Ini yang saya panas saya pikirkan terus. Karena sebelumnya saya tidak mampu, ternyata Allah lah yang menundukkan segala apa yang saya inginkan. Karena sebelumnya saya Jadi berusaha ingin, ya. Sebelumnya enggak ada yang berhasil gitu ya. Nggak ada yang berhasil, panas. Jujur saja, nggak ada. Alhamdulillah. Ya. Nah itu keajaibannya. Jadi teman-teman semuanya sedikit banyak saya ceritakan ulang ya. Jadi Bu Erni ini adalah seorang CTMR yang akhirnya pada saat COVID kita buka kelas yang namanya personal coaching Quranic Immunity. Ya, jadi kita lakukan yang namanya kelas itu ya, personal coaching Quranic Immunity. Nah, itu untuk membantu teman-teman semuanya yang sedang menghadapi COVID atau yang di luar COVID juga gitu ya. Nah, terus kemudian ya sebenarnya ya habis waktu sebenarnya Bu Erni ya untuk melayani banyak sekali yang pada saat itu datang, banyak sekali yang minta untuk konsultasi. Ratusan gitu. Panas. Ratusan ya. Kemudian akhirnya Bu Erni berpikir gitu ya, saya dapat apa nih gitu ya, saya dapat apa dari mengkonsultasikan orang, membantu orang seperti ini gitu ya. Dan pada saat itu juga di Manet Rezeki memang kita nggak kasih gaji gitu ya. Tapi Masya Allah, Allah Subhanahu wa Ta'ala yang maha memberikan kebaikan ya, sistem kebaikan itu Allah yang bikin. Ketika kita berbuat kebaikan kepada orang lain, maka Allah yang akan membalasnya ya. Dan didapatkan dari ayat-ayat garpu talanya orang gitu ya. Itu Bu Erni akhirnya juga, oh iya ya, upah saya kan cuma dari Allah saja ya. Sampai kemudian akhirnya titik baliknya itu ketika garpu tala tadi yang tadinya semua apa-apa yang dikerjakan nggak berhasil, setelah itu jauh lebih berhasil. Dan itu terjadi di bulan suci Ramadan. Betul ya Bu Erni ya? Iya betul. Masya Allah. Tahun lalu alhamdulillah. Tahun lalu ya. Jadi saya berusaha ayo sahabat-sahabat manfaatkan momentum Ramadan ini karena luar biasa. Bu Erni sebentar. Ya, ada yang komen nih. Pernah garpu tala minta mobil sama Allah ya, jadi garpu tala minta mobil sama Allah, dikasih ayat garpu tala suruh kerjakan sholat di awal waktu. Masya Allah. Dan ajaibnya dapat motor Honda cash, nggak pakai duit, bahkan diantar. Itu baru DP-nya tuh ya, baru DP-nya tuh, terusin ya, kerjain sholat di awal waktu. Nah ini yang kita bahas di kesempatan kali ini, amal soleh melahirkan keajaiban. Ya, jadi ketika kita melakukan amal soleh, Allah Subhanahu wa Ta'ala telah menyiapkan keajaibannya sebagaimana tadi, walladzina jahadu fina, orang-orang yang bersungguh-sungguh di jalan kami, lanahdiyannahum subulan, akan aku berikan jalan-jalannya. Masya Allah. Silakan lanjut Bu Erni. Ya luar biasa panas. Alhamdulillah. Saya sebenarnya kalau mau dipikir ya keajaiban bertubi-tubi karena sebenarnya kalau di sisi materi ya, kalau sebelumnya kan banyak materi, banyak harta, tetapi tidak merasakan kebahagiaan dan tidak merasakan ini. Begitu masuk menerapkan ilmu rahasia mana rezeki, walau mungkin istilahnya dicukup-cukupkan Allah ya, tetapi luar biasa ketenangan, kedamaian dengan keluarga, kebahagiaan itu yang utama. Artinya kita cukup dan orang juga kita kan berbagi ke orang lain. Utamanya ini pejuang-pejuang Mana Rezeki Box, jangan pantang menyerah karena saya merasakan alhamdulillah luar biasa jika kita memasak, berbagi kepada orang lain. Oh iya, teman-teman semua ya. Jadi catatan nih, Bu Erni ini juga menjadi PMB, pejuang MR Box. Boleh tahu nggak Bu Erni, sampai sekarang sudah berapa box yang disalurkan ke masyarakat? Alhamdulillah sudah banyak sekali Ustaz. Panas waktu di gempa Mamuju, gempa Majene ya, itu juga lumayan bersama tim PMB Sulam Papua. Saya tinggal 14 hari kalau dipikir, ya kalau dipikir 14 hari Ibu ya ke daerah bencana hari, ya. Alhamdulillah ya.
kalau dipikir itu kan sama dengan waktu kemarin kasih konsultasi kepada yang membutuhkan, tetapi saya yakin ada sesuatu di balik itu. Allah. Alhamdulillah apa yang saya dapatkan di balik itu, Pak Nas, saya menjadi selama ini yang saya idam-idamkan, karena saya background saya pertanian. Itu ada kebun yang bisa semua anggur, jeruk, dan kemudian tanaman hias. Jadi bisa menjadi produsennya. Kemudian alhamdulillah berita terbaik sebelum masuk Ramadan ini, mungkin karena berbagi barangkali ya, Allah kasih, harusnya saya belum masuk daftar sertifikasi, harusnya 2 tahun, ternyata karena keajaiban ya, mau nanya Allah sudah masuk sertifikasi. Sertifikasi dosen. Apa itu? Dosen, Panas. Ya, Allah, sertifikasi dosen. Sertifikasi dosen ya, Masya Allah. Ya. Dan banyak keajaiban-keajaiban yang Allah seperti begini ya, sahabat-sahabat. Artinya jangan menuntut kepada Allah. Lakukan saja amal-amal soleh yang seperti tadi Pak. Nah, tulis di komen, jangan menuntut dapat keajaiban. Jangan menuntut dapat keajaiban, lakukan saja, insya Allah Allah yang akan berikan maunah-maunahnya untuk kita. Insya Allah. Ayo ya teman-teman, tulis di komen, jangan menuntut keajaiban, lakukan saja ya tugas kita, ya Allah. Jangan menuntut keajaiban, lakukan saja tugas kita. Masya Allah. Silahkan Bu Erni, mungkin lanjut. Ya, kalau dipikir saya kan bukan pengarang lagu ya, bukan ini, tetapi karena Allah yang memberikan ternyata kalau pada saat kita dekat sama Allah, karena kan 1 bulan full ya, itu betul-betul bermanja-manja sama Allah. Hal-hal yang pernah kita LOP-kan, yang sebelumnya kita inginkan, itu muncul dengan sendirinya ternyata. Makanya saya tadi mengatakan jangan menuntut, kerjakan saja. Karena ajaibnya apa yang saya ingin ada ciptakan lagu, ingin berkolaborasi membuat buku buku Khairul Rosikin. Alhamdulillah kalau dipikirkan saya belum mampu sampai ke sana, tetapi karena Allah yang memampukan, itulah saya menganggap maunah. 3 buah lagu berturut-turut 1 bulan itu kalau dipikir ya, siapa sih, saya kan bukan pengarang lagu, saya juga bukan artis, tetapi karena alhamdulillah Bunda Sulfi CTMR mensupport dan ngaransemen, akhirnya alhamdulillah sudah jadi, tinggal rekamannya katanya ya, insyaallah dimudahkan. Masya Allah ya. Jadi teman-teman semuanya ya, beliau lakukan bagiannya, membahagiakan orang, memuliakan orang, membantu korban bencana ya. Berapa? 14 hari. 14 hari di sana. Itu lama sekali ya, 14 hari ya. Masya Allah. Saya sempat membersamai 1 hari. 1 hari di sana. So teman-teman semuanya, ini ada 1 quote ya, yang pada saat itu kita buat ya. Mudah bagi Allah mengabulkan doa, karena dia punya kunnya ya. Tapi kenapa belum dikabul? Sederhana, karena ada dosa. Maka jangan fokus pada apa yang Allah sanggup lakukan. Fokuslah pada apa yang perlu kita perbaiki ya. Jadi ya, jangan fokus pada apa yang Allah sanggup lakukan. Allah sanggup lakukan apa saja ya. Allah sanggup lakukan apa saja. Nah, maka jangan tuntut, kapan nih keajaiban saya nih, kapan nih keajaiban saya ya. Lakukan aja bagian kita ya. Masya Allah. Tadi mohon maaf ya, saya sembunyikan fotonya gambarnya Bu Erni, karena Bu Erni ternyata buka puasa ya di sana ya. Alhamdulillah teman-teman semua ya, Jakarta, Surakarta dan Sulawesi ya, berbagi keajaiban dari amal soleh yang kita lakukan. Semua keajaiban dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ada jalan tol kayak Ramadan, tentunya kita memilih jalan tol ya. Maka mereka ini adalah orang-orang yang mendapatkan kisahnya, lalu kemudian
Fa amma bi ni'mati rabbika fahaddis. Maka dengan nikmat yang diberikan Allah itu diceritakan kepada teman-teman semua. Mudah-mudahan teman-teman semuanya bisa mengambil ibrahnya. Mungkin Ustadz Sofi bisa ada sedikit closing statement. Masya Allah. Jadi jika kita terlalu fokus kepada keajaibannya, Masya Allah, kita justru terlalu akan semakin bias ya, semakin kita hilang akan cahaya Allah. Maka sebagaimana dalam kitab Al-Hikam disampaikan begini, ya, bahwa jangan sampai kita itu mengejar dunia, karena dunia itu ibarat sebuah bayangan. Semakin kita mengejar bayangan, maka yang terjadi kita akan semakin jauh dari cahaya utama kita, yakni cahayanya hakiki, yakni Allah Ta'ala. Maka mulai saat ini di momen Ramadan ini, rubah fokus kita, yakni berbalik arah, kita kembali menghadap kepada cahaya utama kita, yakni kepada Allah, maka bayangan akan mengejar kita. Bahkan saat kita sudah di titik kulminasi tepat di bawah cahaya, kita sudah menyatu, merasakan nikmat Allah yang begitu besar, sudah dekat dengan Allah, maka bayangan itu akan menyatu dengan kita. Kita sudah sampaikan, cukup ya Allah, cukup ya Allah. Maka malah justru bayangan itu kian menyatu dengan kita. Allah terus tambah, Allah terus tambah, Allah terus tambah keajaiban kepada kita semuanya. Allah alam bisawab. Jangan kejar bayangan, ya, tapi fokuslah pada cahaya. Maka bayangan pasti cahaya ada. Utama yang hakiki. Allah. Cahaya pasti utama. Bayangan akan yang mengejar kita. Cahaya utama adalah Allah yang abad dan abadi. Masya Allah. Bu Erni mungkin ada closing statement sebelum Bu Erni sholat maghrib ini. Alhamdulillah, kepada sahabat-sahabatku semua, jangan lelah untuk memuliakan dan membahagiakan orang lain. Jangan selalu curhat kepada yang lain selain Allah, karena ternyata curhatan kita di mahnya rezeki sudah ada, yaitu dengan membuka garpu tala. Insya Allah melakukan memuliakan bahagiakan orang lain dan meminta sama Allah apa yang terbaik, itu akan menjadi sebuah energi untuk menjadikan titik keajaiban. Insya Allah kalau dilakukan terus menerus full di Ramadan, yakinlah Allah akan menyimpan sesuatu untuk sahabat-sahabat semua. Allah. Gitu barangkali Pak. Ya. Baik, terima kasih banyak Ustaz Sofi, Bu Erni. Semoga Allah Subhanahu wa taala berikan keberkahan buat kita semua, ya. So teman-teman semua, itulah dia mereka yang telah mendapatkan sedikit banyak cerita-cerita keajaiban. Semoga ini bisa memberikan inspirasi bagi Anda bahwa amal soleh sungguh benar akan mengarahkan kita kepada keajaiban. Ayatnya sudah banyak ya dalam Al-Quran. Tadi Ustaz Sofi sebutkan surat An-Nahl 97, kemudian surat At-Tolak 2-3, sudah jelas semuanya. Tinggal bagaimana kita bisa mengejar rahmat Allah dengan kesungguhan dan keseriusan kita. Sampai jumpa besok, insya Allah ya. Besok yang akan mengisi adalah Ustadz Mukhni Winarso dari Klaten, Masya Allah, top banget ya. Beliau salah satu Ustadz favorit ya, yang nanti akan menyampaikan mujahadah dalam ibadah. Ya, dan seperti biasa kita akan bagi ya, jam 9 materinya, Anda kuasai materinya, jam 4 sore ya kita dalami materi itu untuk mengarahkan pada keajaiban. Dan insya Allah akan selalu ada 2 orang tamu yang menemani saya memperdalam materi-materi yang luar biasa. Sampai jumpa, saya Nasrullah, billahi taufiq wal hidayah. Subhanakallahumma bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.